Untuk kau pengamat bola abal-abal yang bernama Tommy Veli alias towel alias handuk ini, kau perlu camkan baik-baik. Menjadi pelatih timnas Indonesia itu tidak semudah seperti bacotanmu yang terus menyerang timnas Indonesia, PSSI, dan Coach Sintayong. Tolong kau pahamkan itu baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Semakin hari, kelakuan dari si towel ini tampaknya semakin menjadi-jadi. Dia berpikir bahwa untuk menjadi pelatih timnas Indonesia ini semudah bacotannya, semudah nyinyirannya, padahal dirinya sendiri tidak punya prestasi apa-apa dalam dunia sepak bola. Yang ada hanya bacot, nyinyir, dan terus nyinyir sampai mulutnya berbusa pun dia tidak pernah bosan. Benar-benar bangsat dah manusia-manusia seperti ini. Manusia-manusia yang mungkin jiwa nasionalisnya tidak ada lagi. Manusia-manusia yang tidak punya hati untuk mencintai timnas Indonesia, untuk mencintai PSSI, dan untuk mencintai Coach Sintayong. Saya semakin hari semakin menaruh kecurigaan besar kepada manusia-manusia yang katanya adalah pengamat bola ini. Benar atau tidak mereka ini pengamat bola sejati? Atau jangan-jangan ada U di balik B yang dalam tanda kutip adalah para mafia bola yang tidak suka dengan kesuksesan yang diperoleh oleh timnas Indonesia hari ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola di mana saja kita berada, saya yang rakyat jelata saja marah. Apalagi pemirsa sekalian yang mungkin adalah fanatiknya timnas Indonesia, yang mungkin adalah pecinta bola sejatinya timnas Indonesia, pasti akan marah dengan kelakuan-kelakuan dari manusia-manusia brengsek seperti ini, yang bisanya cuma nyinyir, dan nyinyir. Padahal dirinya sendiri tidak punya prestasi apa-apa untuk timnas Indonesia, untuk Liga 1, untuk Liga 2. Tidak ada sama sekali. Yang ada cuma nyinyir terus dari hari ke hari. Dan manusia-manusia seperti ini patut dipertanyakan. Apakah ini yang namanya pengamat bola? Padahal yang kita tahu pengamat bola itu sifatnya netral, sangat objektif. Penilaian-penilaian mereka itu sangat masuk akal. Selalu menggunakan logika akal sehat. Tetapi tidak dengan Tommy Veli. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Menjadi pelatih sepak bola, apalagi pelatih timnas Indonesia, tidak segampang bacotan para pengamat. Sekalipun pelatih kelas dunia, ahli strategi, kalau pemainnya tidak mumpuni untuk mengimplementasikan di lapangan, hasilnya tetap berantakan, sulit untuk berprestasi. Seperti yang dibilang oleh Coach Aji Santoso. Jadi buat teman-teman semuanya yang selama ini ngebacot program naturalisasi, program pemain keturunan, itu artinya PSSI sadar diri akan sulit mengembangkan sepak bola hari ini kalau hanya mengandalkan pemain liga domestik. Butuh kerja keras. Paham kan? Jadi jangan hanya sekedar ngebacot aja seperti pengamat yang merasa paling wow gitu. Ukuran suksesnya ST itu apa sih harusnya timnas? Kan gagal menurut hasil lah, kan simpel aja sebetulnya. Nah, maksudnya hasilnya kayak apa? Ini kan 16 ya, kalau misalnya target-target yang dijabarkan oleh PSSI nggak sampai, kan sebetulnya gagal. Iya. Maksudnya berjenjang ya, dari level yang Asia Tenggara segala macam. Cuma jangan dipelesetkan jadi gini.
oh fokusnya kita jangan AFF. Lo memang nggak fokus. Bukan fokus kita atau tujuan utama kita situ, bukan. Tetapi kan itu adalah target-target yang harus dicapai. Stepping stone-nya. Tapi kalau parameternya target, berarti kemarin 16 besar sesuai Nah iya, target. 16 besar itu belum pernah loh kita. Iya, 16 besarnya masuk. Cuman menurut saya sih, apakah di breakdown nggak 16 besarnya gitu loh. Ya. Sesuai nggak dengan skenario-nya STY, misalnya yang draw lawan Irak lalu menang lawan Vietnam. Kan kenyataannya lawan Iraknya kan kalah. Jadi sebetulnya lolos 16 besarnya kan faktor di sundul Kirgistan. Nah, bahwa PSSI pun pasti nggak akan ngeles karena memang itu adalah kesepakatan yang sudah masuk dalam perpanjangan kontrak 6 bulan hingga Juni itu bahwa 16 besar. Hanya evaluasi menurut saya catatan harus terus ada. Exco PSSI ketua umum itu harus ada footnote-nya gitu kan. Oke, 16 besar tercapai, catatannya ini kan begitu. Oke teman-teman, ternyata ini nih starting line up versinya Bung Toel. Yang kita kenal selama ini, Bung Toel kan sepertinya ya anti naturalisasi. Ternyata versinya dia, pemain-pemain naturalisasi ini mendominasi di starting line up yang dia pilih. Karena sejauh ini kan Bung Toel kebanyakan ya mengkritisi apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Gua pikir sih Bung Toel ini ya mungkin ya bukan hanya gua, kalian juga berpikir bahwa Bung Toel ini anti naturalisasi karena banyak tuh di platform media sosial komenan-komenan yang menyerang Bung Toel karena perkataan-perkataannya di sosial media ya tentunya. Ternyata starting line up yang dia idam-idamkan di sini rata-rata pemain naturalisasi semua isinya. Dan sepertinya pemain-pemain yang dia pilih juga sama persis seperti apa yang sejauh ini menjadi starting line up-nya milik Coach Sintayong. Cuman perbedaannya di sini hanya penjaga gawang mungkin ya. Nadeo Argawinata yang dipasang oleh Coach Sintayong biasanya diisi oleh Hernando, dan Bung Toel lebih memilih Nadeo Argawinata dibanding dengan Hernando. Untuk di sektor 3 back bertahan di sini diisi oleh Jai Idjes, Jordi Amat, dan tentunya Rizky Ridho. Seperti pada pertandingan sebelumnya, hanya berbeda Jordi Amat saja kemarin tidak bisa bermain karena cedera dan diisi perannya oleh Justin Hubner ya. Untuk di sisi kanan dan kiri diisi oleh Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam. Dan untuk di sektor tengah, Marcelino Ferdinand diduetkan dengan Ivan Jenner, Tom Hein dia pasang di sebagai winger, dan Ragnar Oratmangun ya, dan tentunya di posisi striker diisi oleh Rafael Straj. Kalau menurut gue pribadi nih ya, sebenarnya formasi ini yang ditukar hanya Tom Hein dan Marcelino saja. Selebihnya sih udah oke lah ya, karena Tom Hein dengan cara main yang dia perlihatkan di pertandingan sebelumnya, rasanya kalau Tom Hein ini dipasang sebagai winger akan kewalahan. Tapi Tom Hein ini jika diisi sebagai gelandang, dia mempunyai visi yang sangat baik dan umpan-umpan yang sangat akurat menurut gua. Menurut gua rasanya Tom Hein ini lebih pas dipasang di sektor gelandang ya. Nah, menurut pandangan kalian, apakah setuju dengan starting line up yang dituliskan oleh Bung Toel nih? Menurut kalian, apakah setuju kalian dengan formasi yang diberikan oleh Bung Toel ini? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Bagi saya secara pribadi, saya tidak setuju dengan manusia yang satu ini, apapun omongannya, karena terlalu banyak bacot. Dari track record rekam jejak digitalnya dia selama ini, dia ini adalah pribadi yang terus menyerang timnas Indonesia. Sehingga bagi saya secara pribadi, apapun yang dia katakan saya tidak percaya. Lagian manusia ini dulu mantan pemain bola juga enggak, mantan pemain timnas juga enggak, mantan pelatih juga enggak, mantan asisten bola juga enggak, asisten pelatih juga enggak. Cuman mantan dari seorang kameramen yang setiap saat hanya berdiri di pinggir lapangan, lalu dia punya angan-angan untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Halunya terlalu tinggi. Jujur ya, manusia-manusia seperti ini
kalau dikasih kepercayaan oleh PSSI misalnya, pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena terlalu banyak bacotnya. Coba aja kita buktikan. Towel dipercayakan oleh PSSI untuk menjadi pelatih timnas misalnya. 1 atau 2 minggu bisa dipecat. Karena memang dirinya tidak berkualitas. Dirinya tidak punya keahlian. Berbeda dengan Sintayong. Yang memang jam terbangnya sudah sangat tinggi. Perubahan-perubahan besar yang dialami oleh timnas Indonesia ini berkat kerja keras dan usaha keras dari seorang coach Sintayong. Tetapi bagi seorang Towel, apapun yang dilakukan oleh coach Sintayong selalu saja salah. Bagi para pembenci timnas Indonesia, pembenci PSSI, yang mungkin adalah kelompok-kelompok mafia bola, pasti akan selalu salah di mata mereka. Padahal, kalau kita mau menggunakan hati nurani kita, mau melihat secara objektif, bahwa peningkatan-peningkatan yang dialami oleh timnas Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Orang waras pasti akan memberikan apresiasi, memberikan respect. Tetapi bagi mereka yang sedang sakit hati, mereka yang sedang sakit jiwa, pasti akan hanya bisa nyinyir, nyinyir, dan nyinyir. Saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya para pecinta bola. Bacotan-bacotan dari si Towel ini tidak semudah seperti apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Atau untuk menjadi seorang pelatih yang profesional seperti Coach Sintayong ini tidak semudah bacotannya si Towel. Dengan demikian saya berharap bahwa kita para pecinta bola Indonesia, mari kita menggunakan logika akal sehat kita dalam menilai timnas Indonesia. Berilah penilaian yang netral. Berilah penilaian yang objektif. Jangan hanya hujat, dan terus menghujat. Tidak ada nilai positifnya sama sekali. Kapan timnas Indonesia bisa maju? Kalau dari hari ke hari, segala sesuatu yang dilakukan oleh PSSI, segala sesuatu yang dilakukan oleh Coach Sintayong, segala sesuatu yang dilakukan oleh timnas Indonesia selalu salah, dan tidak ada benarnya. Mari, jikalau kita mencintai timnas Indonesia, jikalau kita mencintai merah putih, mari kita buktikan dengan terus mendukung mereka dengan narasi-narasi yang positif. Karena hanya dengan hal itu yang membangun mereka bisa lebih percaya diri, motivasi mereka bisa lebih tinggi lagi, dan juga skill serta keterampilan mereka bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan apalagi bagi seorang Coach Sintayong, yang dia butuhkan adalah kualitasnya, bukan bacotannya. Mari kita lanjutkan lagi. Karena geram dengan statement Muhammad Tahir, mantan pelatihnya di Persipura yaitu Tony Ho, skakmat mantan anak asuhnya tersebut. Saya tahu kualitas Tahir, pemain biasa saja tapi ngomong tidak tahu diri. Menurut saya, apabila pemain merasa mau masuk ke timnas saat ini, suka tidak suka, harus mengangkat kualitas dan levelnya agar bisa bersaing dengan pemain naturalisasi, ujar Tony Ho. Terus ada satu lagi pernyataan yang menurut kami sudah terlalu sering digunakan untuk menyerang para pemain keturunan. Kalau kamu lihat komposisi pemain timnas saat ini gimana? Sekarang terlalu banyak naturalisasi sih. Terlalu banyak naturalisasi. Terlalu banyak naturalisasi. Dan menurut kamu ini nggak sehat? Bukan nggak sehat sih. Cuma kesian kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Ya. Mereka kerap kali menggunakan kata kasihan kepada para pemain lokal untuk menolak para pemain keturunan. Oke, jika kata kasihan sering sekali digunakan sebagai alat, gini ya Bang, mengapa harus kami yang kasihan dengan para pemain lokal? Kita begitu respect dengan para pemain lokal. Mereka berjuang dengan penuh semangat untuk mengharumkan nama bangsa. Tapi setelah sekian lama dan tak ada progres, apakah kalian juga tak ada rasa kasihan dengan para supporter? Supporter inginnya sederhana. Mereka hanya ingin melihat timnasnya tak lagi jadi bulan-bulanan tim Timur Tengah.
Timnas yang tak menjadi bahan ejekan dari tim-tim ASEAN, dan supporter punya mimpi untuk melihat Timnas Indonesia itu bisa bermain di kancah yang lebih tinggi macam Piala Asia dan Piala Dunia. Karena sepak bola adalah hiburan seluruh masyarakat, yang mana menyaksikan Timnas berlaga adalah hiburan bahkan penyembuh dari berbagai macam problematika kehidupan. Bukan nggak sehat sih. Cuma kesian kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Ya, ya. Oh, jadi ini yang katanya 11-12 sama pemain diaspora. Ya menurut gua enggak sih. Enggak 11-12 sama pemain diaspora itu. Yang 11-12 tuh yang barusan tuh sama pemain Tarkam, baru tuh 11-12. Beda dong. Pemain diaspora sama pemain Liga 1 harus bisa bedain kan? Paham kan kalian sekarang? Hari ini saya nak review pemain Indonesia yang bernama Justin Hubner. Sebelum tu, kalau korang belum follow akaun ni, minta tolong untuk follow dulu. Dah follow? Mantap. So, Justin Hubner adalah pemain yang berusia 20 tahun, dilahirkan di Belanda. Pernah bermain dekat Premier League tim Wolves, tapi sekarang ni on loan dekat Osaka. Baru-baru ni juga dia bermain untuk Indonesia dekat Piala Asia dan boleh kata perform jugalah. Sebab apa aku kata dia perform? Sebab dia satu-satunya pemain Indonesia yang termasuk dalam best 11 untuk game kedua kalau tak silap aku waktu melawan Vietnam. Okey, jadi menunjukkan walaupun pada usia muda, dia menunjukkan yang dia seorang centre back yang agak power. Selain centre back, dia juga bermain sebagai defensive midfielder. Jom kita borak sikit pasal kekuatan Justin Hubner. Justin Hubner ni adalah seorang pemain yang agak agresif. Okey, dia cepat pergi dekat bola, dia cepat intercept bola tersebut. Mungkin itu sebab kenapa dia boleh bermain dua posisi. Okey, kalau tengok cara bermain, selalunya bila Sintayong main tim Indonesia, ada dua centre back, dia jenis yang agresif, ball first, yang satu lagi jenis yang tenang lah. Okey, so gandingan ini adalah gandingan yang mantap untuk pasukan Indonesia. Disebabkan kelincahan dia untuk intercept bola, untuk mengacau pemain-pemain lawan, membuatkan opponent striker winger rasa susah untuk berhadapan dengan Justin Hubner. Okay, dari segi work rate, boleh kata work rate dia sangat-sangat bagus. Kalau nak compare dengan Kante, agak jauh lah, tapi memang ke arah tu lah sebab boleh main DM dengan CB kan. Okay, so itu sahaja untuk review pemain Indonesia yang bernama Justin Hubner. Kalau korang suka review yang macam ni, boleh follow akaun ni dan jangan lupa komen siapa player yang patut aku review lepas ni. Seorang Towel misalnya, itu sampai Tommy Welly, teman kita tuh dibikinin chant malah tuh oleh pendukung-pendukung yang pendukung Sintayong untuk diperpanjang. Jadi kalau misalnya lolos pra Piala Dunia, Towel nggak usah diajak gitu-gitu ya. Sebetulnya pendapat Bung Toel juga mirip-mirip juga dengan Henry Satrio gitu ya. Saya juga kan menilainya memang pragmatis sekali strateginya Sintayong ini. Dia naturalisasi, dia menang. Tapi masalahnya piala juga belum datang-datang nih. Piala timnas senior ya. Belum datang-datang nih juga. Terus makanya waktu itu kan kita pertanyakan. Juara SEA Games bukan Sintayong pegang. Bukan Sintayong. Indra Syafri. Indra Syafri. Iya. Jadi makanya target piala itu belum didapat. Padahal naturalisasi jalan terus. Problemnya dengan naturalisasi adalah ini program jangka pendek untuk menang, tapi memotong pembinaan sepak bola Indonesia. Makanya kan sempat kita bahas di episode yang lain bahwa bayangkan ada starter timnas, 7-nya itu naturalisasi, sisanya yang memang sudah pemain lama gitu. Nah, apakah itu bagus atau tidak? So far kita dinina-bobokkan dengan kehadiran naturalisasi, dengan misalnya kemenangan pertama di kandang Vietnam sejak 20 tahun lalu, kemudian ada kemenangan pertama di pra Piala Dunia sejak kemenangan melawan Turkmenistan misalnya. Jadi dinina-bobokkan dengan rekor-rekor baru, termasuk yang tadi kita bahas, naiknya peringkat FIFA untuk Indonesia sampai ke 134. Not even nembus 100 besar juga. Tapi kita ini memang gampang terpuaskan lah. Oke guys, tampaknya orang ini memang tidak mampu untuk membedakan mana itu yang namanya pemain keturunan, mana itu yang namanya pemain naturalisasi, dan mana itu yang namanya pemain lokal. Jelas. Jadi
Saya tidak mengerti ya. Padahal mereka ini katanya pengamat bola. Tetapi kok kenapa tidak mampu untuk membedakan bahwa mana itu yang namanya pemain keturunan, mana itu yang namanya pemain naturalisasi, dan mana itu yang namanya pemain lokal. Padahal jelas sekali, di timnas Indonesia itu semayoritas sebagian besar itu adalah pemain-pemain keturunan, bukan naturalisasi. Tolonglah, bangunlah opini yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Bangunlah opini untuk mengedukasi rakyat Indonesia. Lalu pada poin yang kedua, ketika kita berbicara tentang manusia yang suka bacot, pemain gagal yang tidak punya prestasi yang bernama M. Tahir tadi. Akhirnya kita mendengar statement dari Tony Hawk bahwa si Tahir ini memang manusia yang tidak punya prestasi, tidak punya kualitas, cuman banyak dibacotannya doang. Apalagi yang bisa kita harapkan dari pemain-pemain yang dengan kualitasnya seperti ini? Menjadi timnas Indonesia itu penuh dengan kriteria, penuh dengan syarat. Apalagi di tangan seorang Sintayong. Pasti dia punya kriteria, dia punya persyaratan yang begitu ketat untuk masuk sebagai timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, seorang Sintayong pernah mengatakan bahwa perbaiki dulu Liga 1 itu. Artinya bahwa di mata Sintayong, Liga 1 itu tidak beres. Entah itu dari kualitas pemainnya, entah itu dari manajemennya. Pasti banyak hal yang tidak beres. Sehingga di mata Sintayong, dia mengatakan bahwa perbaiki dulu Liga 1-nya. Jujur ya, saya secara pribadi boleh menilai bahwa orang-orang yang terus menyerang timnas Indonesia, entah itu seperti Tahir, entah itu seperti Towel, entah itu seperti Bung Akmal misalnya, ataupun siapapun itu yang terus membangun narasi-narasi untuk menyerang timnas Indonesia, untuk menyerang Coach Sintayong, untuk menyerang Erick Thohir, untuk menyerang PSSI, itu adalah manusia-manusia yang tidak menginginkan agar timnas Indonesia ini sukses. Artinya kualitas-kualitas mereka yang tukang nyinyir ini adalah di bawah rata-rata. Atau dengan kata lain adalah manusia-manusia yang tidak berkualitas lah. Benar-benar kecewa dan benar-benar bikin kita marah. Bisanya cuman bacot, nyinyir, bacot, nyinyir. Dan manusia-manusia ini tidak pernah bertobat. Padahal hujatan dari netizen sudah sangat luar biasa. Kritikan-kritikan pedas dari netizen sudah sangat luar biasa. Omong 11-12 dengan pemain diaspora. Dengan pemain naturalisasi. Tahir. Cica di dini saja mendengar ucapanmu itu pasti tidak mau ketawa. Karena kualitasmu memang masih di bawah standar. Mari kita lanjutkan lagi. Yakni pemain-pemain yang bermain di luar negeri ini, yang merupakan pemain keturunan Indonesia atau pemain diaspora Indonesia yang dipilih atau diseleksi oleh federasi dan juga Sintayong, adalah pemain-pemain yang punya darah Indonesia. Tapi untuk menjadi warga negara Indonesia, maka mereka harus menjalankan yang namanya proses naturalisasi. Ini prosedurnya. Nah, saya masih membaca beberapa berita dan juga akun-akun media sosial yang masih menulis pemain naturalisasi. Padahal prosesnya itu naturalisasi, tetapi mereka adalah tetap pemain keturunan Indonesia yang ingin membela ya timnas tanah leluhurnya. Ya, jadi kemarin itu adalah pemanggilan resmi 28 pemain yang akan ikut TC di Dubai. Persiapan menghadapi Piala Asia U23. Di video gua kemarin banyak banget yang nanyain pertanyaan kayak gini nih. Kenapa sih Sirus Margono nggak dipanggil? Akhirnya Sintayong buka suara guys. Ini dia jawaban resmi dari Sintayong langsung. 두 번째 그 친구는 아직 기량 면에서는 내가 정확히 눈으로 확인을 못했고
그렇기 때문에 좀 상황을 좀 더 지켜봐야 된다. 그 공치가 치료했다고 해서 무조건 국가대표가 된다는 것은 보장이 되는 것이 아니기 때문에 그런 부분을 좀 더 신중히 나는 다가갈 것이다. 하고 싶습니다. Ya, jadi gitu guys. Jadi bukan karena proses pendaftaran yang telat atau karena performance-nya Sirus yang kurang bagus, tapi murni karena Sintayong masih pengen lihat lagi penampilan langsung Sirus Margono guys. Jadi kita doain aja di kesempatan berikutnya nanti Sirus Margono dipanggil oleh Sintayong untuk bisa membela timnas Garuda. Kita support aja terus Sirus Margono supaya lebih berkembang. Komentar guys. Sikat. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Khususnya kepada para pecinta bola di mana saja kalian berada, mari kita bersama-sama membangun narasi-narasi yang positif untuk mendukung timnas Indonesia. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kita semua punya harapan yang sama. Kita menginginkan agar timnas Garuda Indonesia ini bisa lebih baik, bisa lebih maju dari sebelumnya. Yang dulunya kita mungkin lebih kenal bahwa terlalu banyaknya mafia bola yang ada di bangsa ini, sampai kas PSSI 0 rupiah dan lain sebagainya. Oke lah, itu sebagai pembelajaran di masa lalu. Tetapi di masa yang akan datang ini, mari kita bersama untuk mendukung Coach Sintayong, untuk mendukung PSSI, untuk mendukung pemain timnas Indonesia, agar mereka tetap gigih, mereka tetap semangat, mereka tetap mampu untuk meningkatkan kualitas-kualitas mereka untuk menggapai hasil yang memuaskan demi membela merah putih ini. Dengan demikian, orang-orang yang selalu nyinyir, orang-orang yang selalu bacot, orang-orang yang selalu merendahkan timnas Indonesia, PSSI, pelatih timnas Indonesia misalnya, itu adalah orang-orang yang saya secara pribadi merasa yakin dan percaya bahwa ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dimiliki oleh orang-orang yang banyak bacot dan banyak nyinyir ini. Saya kasihan saja, jangan sampai bacotan-bacotan mereka ini pada akhirnya akan membuat mereka semakin sakit hati, semakin stres, dan pada akhirnya bisa masuk ke rumah sakit jiwa. Karena ada gangguan mental. Mari bersama-sama kita membela timnas Garuda Indonesia, membela Coach Sintayong dan juga PSSI, agar kedepannya timnas Indonesia ini semakin jaya. Saya Nai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.